ya main-main lah, terus ketemu Amel ini sendirian Beliau, aja gitu ketemu kan, beliau sendirian. Heeh. Terus kayak orang ngantuk gitu, ya udah kayak wah cakep juga nih. Dari cosplay ini mungkin aku belajar banyak hal gitu, sama kayak make up kayak gitu. Kalau misalnya mau lomba, usahain jangan pakai masker kalau bisa ya. Kalau emang karakternya nggak pakai masker, kayak gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di episode terbaru acara. Huhui. Iya, hari ini kita kedatangan sepasang kekasih, enggak kekasih juga sih, sepasang cosplayer yang sudah sah. Yo, langsung aja, ini dia ada Amel dan Maun. Halo. Ih, mantap sekali guys ini. Duo Zenin ya. Kita kedatangan duo Zenin. Takut banget. Takut banget. Nah nih, ini kita langsung pertanyaan pertama yang paling basic aja ya. Paling basic pertanyaan yang sering banget ditanya kepada para cosplayer. Kalian itu cosplay dari kapan sih? Dari siapa? Dari Amel dulu. Ya, kalau aku, Asik aku. kalau aku itu dari sekitar tahun 2013 akhir. Iya, 2013 akhir. Iya, akhir sih. Gitu. Itu waktu itu cuma iseng ikut Anisong competition aja waktu itu. Terus baru tahu. Anisong? Iya. Terus baru tahu kalau ada, ternyata selama ini ada cosplay kayak gitu tuh baru tahu. Gitu. Di 2013. Iya, di 2013 itu. Terus karena peraturannya itu harus pakai kostum dari karakter dari lagunya yang dibawain. Jadi waktu itu kebetulan bawain lagu salah satu back songnya Attack on Titan. Jadi itu untuk apa kayak bootsnya tuh jadi jahit sendiri pakai tangan karena dulu belum tahu cara bikinnya, tapi emang jelek. Jadi kirain bagus emang lumayan gitu kayak emang jelek. Oke. Karakternya siapa? Hanji Zoe waktu itu. Oh, Hanji. Iya. Betul. Ini dia salah satu karakter yang keren juga ya di AOT. Favorit tuh? Favorit, termasuk favorit dulu. Oke, mantap sekali. Kalau Maul? Aku dari 2013. 2013 juga? Ya, 5 Mei 2013. Ingat loh tanggalnya loh. Ingat loh tanggalnya. Yoi. Enggak, soalnya itu bertepatan dengan ulang tahunnya almarhum nyokap sih. Oh, jadi inget banget ya. Iya, inget banget. Inget banget. Wah, keren banget. Karakter pertama apa yang di cosplayin? Dulu tuh masih zaman original karakter. Ini berarti sama. Ya. Jadi karakter original sendiri. Iya. Kayak visual kayak gitu. Jadi beli jaket-jaketnya gitu, Harajukuan, terus pakai wig. Pasti kayak Jamet ya. Itu lebih ke gotik. Gotik. Make upnya karena putih banget. Terus pakai eyeliner tuh kayak gara gitu matanya, jadi hitam. Full gini ya, hitam. Iya. Itu nggak tidur berapa tahun ya? Dulu tuh cuman punya bedak sama eyeliner make upnya. Nggak ada foundation, BB. Nggak ada. Itu dulu kan bedaknya aja nitip di temen, kata dia itu udah sekalian foundation. Ya kan percaya aja kan. Ditipu aja. Oke, pas pakai, putih banget nih. Terus ya udah pakai eyeliner tuh. Terus bingung kan bibirnya kok masih hitam gitu kan. Ya udah bibirnya juga pakai eyeliner jadi hitam. Tapi ada gak sih foto pertama kali cosplay itu? Masih ada sih kalau di ubek-ubek masih ada. Ada. Masih Kalau ada. menyelam ada. Menyelam di Facebook ya. Iya, Oke, tapi nanti lebih kita baik jangan kali ya. sih. Kita selami kalian ntar ya. Tapi emang di zaman itu emang masih minim banget ya buat kayak make up kayak gitu. Iya, masih minim banget sih. Iya, masih minim. Kalau sekarang mungkin banyak variasinya ya. Kalau dulu kan kita mungkin kayak cosplayer dulu atau mungkin ya mua-mua zaman dulu tuh
lebih kenalnya mungkin bukan foundation tapi kayak Crayolan gitu. Itu kan yang tebel banget Bener. gitu Crayolan. Terus kita juga nggak tahu sama dulu ada yang namanya teknik-teknik contouring segala macam kayak gitu. Kalau sekarang makin berkembang jadinya jadi ilmu makin banyak diserap dari mana aja gitu. Masih minim pengalaman juga sih di Iya. make up. Jadi cuman taunya kan make up itu ya bedak, lipstick, eyeliner, udah. Nggak tahu tuh foundation terus Iya, concealer, eyeshadow. nggak tahu. Tahu-taunya pas udah beberapa tahun ke depan, disaranin tuh pakai pakai ini dulu. Oh gitu ternyata. Terus itu lihat-lihat YouTube, ya udah dipraktekin. Iya emang dia dulu begitu ya. Ngomong ini siapa namanya ini nih? Ini cacing lucu banget ini. Waduh. Ini guys, jadi sekarang tuh kebetulan Amel sama Maul itu lagi cosplay jadi Maki Maki Zenin. Zenin. Toji Jenin. Toji Zenin. Ini pasti nih banyak yang bukan Toji ya. Buat Masa para pecinta Toji kalian harus banget nonton di sini karena di sini ada Toji real sama Maki real ya. Tapi untung nggak berantem mereka. Ngeri kalau berantem ya. Nggak sih. Ngomong-ngomong nih kan kalian sudah sah ya. Udah Ultraman banget nih. Sah gitu sah. kan. Sah. Udah sah. Ceritain dong gimana kalian bisa ketemu tuh. Awalnya cerita Siapa ini nih? seru Yang nih. Mau cerita siapa nih? Aku. Dari POV Ya, dua-duanya oke. nggak sih? POV ya bener POV. Awal kenalan itu tahun Kenapa ketawa dia? Kenapa ketawa? tahun 2020. Itu sebelum pandemi. 2020? Iya. Dua bulan ya, 2 bulan sebelum Iya, Februari. PSBB. 2000 oh 2020. pas Iya. CF. 2020. Toys Fair malah setelahnya. Oh setelahnya. Toys Fair. Ah. Event terakhir di Balai Kartini. Oh iya bener. Iya lagi bener lagi. Setelah itu lockdown. Terus? Iya, waktu itu aku kan sama adik aku ya ke event. Terus ya main-main lah, terus ketemu Amel. ini sendirian Beliau. aja gitu Ketemu kan beliau sendirian. Heeh. Terus kayak orang ngantuk gitu, ya udah kayak wah cakep juga nih. Oh gitu. Ini kayak wah cakep juga nih. Ya dari situ ngajak foto, terus kenalan, terus speak kan dia waktu itu cosplay Kurama dari Yu Yu Hakusho. Oh, Terus aku oke. juga kan emang ngefans sama Yu Yu Hakusho. Emang suka juga. Ada plan jadi Hiei, terus ya udah basa-basi, oh iya aku juga pengen jadi Hiei Oh nih gitu, gitu. trik-trik kita zaman dulu ya. Maksudnya trik-trik cosplayer gak sih? Kayak Iya, aku juga bener. pengen nih project cosplay jadi ini gitu. Tapi itu- gak ada temennya. Iya. Modus doang apa emang beneran? emang mau cosplay Emang ada itu. cosplay. Ya. Cuman kan karena kenal, terus kayak ada niatan buat serius buat bikin cosplaynya. Hiei. Jadi yang ngajak kenalan duluan Maul. Iya. Maul apa Amel? Maul. Iyalah. Oh dialah. Oh gitu kayak gak terima banget kalau misalnya. Jadi ngajak kenalan duluan. Iya. Ngajak kenalannya Kenalan, speak-speaknya iya. kayak ngajak Foto dulu, Oh, foto. terus basa-basi lah soal Yu Yu Hakusho itu untuk ya biar ada omongan gitu, biar nyambung. Terus gitu. minta Facebooknya, nge-add, ya udah abis itu like gitu, terus komen, iya abis itu PDKT deket, jadian. Oh gitu teman-teman caranya ya. Buat misalkan yang mau mencari pacar cosplayer nih ya. Ajak proyekan. Ajak proyekan. Ajak proyekan. Yo tapi emang manjur kayaknya ya. Beberapa sih manjur. Beberapa manjur. Nah, Asal nggak freak aja. benar itu utamanya asal nggak prik. Nah, terus dari Amelnya gimana tuh pas ngerespon Maul? Kalau waktu itu emang ya sama. Itu kan pada waktu itu kebetulan emang suka ke event sendiri karena nggak punya banyak teman. Jadi nggak punya banyak teman dulu. Jadi suka ke event sendiri. Jadi lebih ke pemalu juga orangnya gitu. Emang ya. Kayaknya nggak ada yang percaya. Gak, ini buat temen-temennya Amel coba komen apakah Amel pemalu. Ya, Awan anaknya pemalu gitu kan kalau buat terus datang pun sendirian gitu, Celengak-celinguk. ke event itu. Padahal tadinya ada dilema tuh mau datang apa enggak gitu karena itu udah lama banget nggak ke event cosplay, udah berapa ya sekitar berapa tahun gitu udah
vakum gitu. Terus ya udah deh iseng datang ke Toys Fair. Dan karena sebelumnya itu kan aku sempat kerja di bioskop gitu. Terus dapat sehari sebelumnya tuh shift malam. Nah pas paginya itu aku ngantuk jadi tidur nyender di gini, cuma karena pakai softline jadi aduh gue ngantuk. Berat ya. Iya, ya baru tuh disamperin sama dia sama adiknya. Jadi nggak ngantuk tuh ya? Biar Ya, jadi gitu. gitu. Terus kenalan. Iya, dari pas dia ngomong, iya dulu juga gue ada nih rencana untuk jadi gitu. Modus. Udah tahu banget kayak gitu ya gitu ya aja dulu. Ternyata ya teman-teman ya, di balik sosok Maul yang pendiam, kita kan kenalnya tuh Maul kayak diam, cool gitu kan. Apalagi pas jadi Sasuke ya kan. Gila itu cool banget ya. Kayaknya nggak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang. Iya, kalau misalkan ya mungkin teman-teman Maul yang sudah lama tahu Maul kayak cosplay gitu diam, ternyata aktif juga ya Bun ya. Kalau misalkan gue deketin cewek. Sisi lain. Sisi lainnya Maul ya. Emang nggak, kalau misalkan Amel pemalu tuh kayak agak nggak percaya sih. Ih parah banget. Ih baru banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, pengen menghujat sekali. Beneran aku tuh malu banget gitu. Beneran malu. Enggak, ini bukan Amel nih. Kesurupan siapa nih Amel nih? Aduh. Tapi kan kalian udah itu, terus jadian kapan? Di tahun berapa jadian kalian tuh? Ayo lu inget gak lu? Ini Gua gak tau. Ini adalah pertanyaan yang akan memecah. Duar. Enggak ingat. Kapan? 19 Juli. Tahun itu juga. Tahun 2020 juga. Iya, tahun itu. Oh, bener gak? Gak tahu. Dia yang lupa. Waduh. Parah banget parah. Dia yang lupa. Biasanya kan cowok yang lupa ya. Guys. Ini ceweknya yang lupa. Soalnya yang ingat sekarang kan tanggal nikah. Oh gitu. Alasannya Seperti itu guys ya. Dan sekarang yang dirayain tanggal nikah. Soalnya Baiklah. Nah, nikah di tahun berapa? tahun kemarin. 2000. Iya. berapa ya? 2023. 23 emang. Ya ini gua sih gak ikutan ya. Ayo. Tahun 2022 akhir. Iya, tanggal 30 Desember. 30 Desember Ya. 2022 ya. Malam. Ya, saya datang juga. Ya, setelah itu langsung berangkat ke Bekasi, gerimis-gerimis ya. Iya. Aduh. 2022. Emang itu berarti nggak lama juga ya kalian kenalan terus pacaran kayak setahun, hampir 2 tahun lah ya pacaran. Kalau udah yakin sih ngapain lama-lama ya? Nggak gitu, itu sebenarnya. Jadi waktu itu ada lagi nih POV-nya. Ada orang yang waktu itu emang menjanjikan tahun 2022. Gitu. Terus mana? Ditagi. Mana? Ditagi. Gua liatin diam-diam aja nih gitu. Padahal kan gue bilang kan ya udah akhir tahun. Itu kan Enggak tahu tahun berapa. enggak, maksudnya tunangan atau nikahnya kan nggak bilang kan. Tadinya kan niatnya pengen tunangannya akhir tahun. Akhir tahun 2022 ya, cuman itu. dia kayaknya salah. Enggak. Pokoknya sampai ya ini adalah trik kalau misalkan kalian ya cewek-cewek, kalau misalkan pacar kalian memang katanya menjanjikan ingin nikah, mana gitu. Mana? Lewat dari tahun itu besok. Jadi misalkan tanggal 31 Desember nih terakhir. Terus kalau mulai dari 1 Januari kata-katamu tidak akan kupercaya. Di situ tuh langsung gerak. Wah, udah. Tapi untungnya udah nabung ya. Oke, iya. Tapi kalian persiapan kayak pas buat nikahan itu gimana? Ribet gak? Enggak sih, lancar-lancar aja karena dia juga enggak minta yang ribet-ribet Gak minta gitu, macam-macam. iya. Kayak harus di gedung Enggak apa? sih. Gedung DPR. Maaf. Gedung sate. Gedung sate, misalkan di gedung sate. Ya Allah. Di gedung sate misalkan gitu. Enggak. Karena kita juga emang enggak demen yang rame-rame dan enggak demen
acara yang kelamaan kayak gitu, kayak dipajang seharian. Itu kalian Enggak sih. sampai cuman berapa jam doang ya? Iya, kita Iya, dari cuma jam berapa 9 sampai jam 1. Satu kan? Sampai jam 1 Itu doang. aja puyeng banget. Iya, Gue pusing. soalnya jam 11 sudah pulang. Iya, dia jam 11 sudah sudah pulang. berangkat kita. Jam 1 aja tuh pusing banget karena persiapan kita kan dari pagi gitu. Iya. Persiapan kita juga dari pagi. Terus untuk persiapan nikah tuh kayak kita lamaran tanggal 13 Desember, 2 minggu Iya. kemudiannya langsung nikah gitu. Keren banget ya. Tapi ternyata. persiapan dari sebelum itunya tuh udah direncanain gitu. Dari bulan-bulan Iya, sebelumnya. dari sebelumnya udah direncanain mau tanggal berapa di mana, kita cari-cari sendiri gitu. Terus kayak termasuk ngepres budget. Iya, termasuk ngepres budget karena satu kita juga nggak suka yang terlalu banyak orang gitu. Karena undangan kita juga kayaknya cuma 170-an Berarti gitu. teman-teman deket yang teman-teman bener-bener deket, doang ya? keluarga gitu. Sama ya kita juga nggak mau barang juga waktu itu dia sampai heran mau beliin buat kayak seserahan tuh mau beli Iya, kan ini, mau harusnya beli kan ini. adatnya kan kayak Iya, gitu iya, ya. iya, bener. Terus ke keluarga juga bilang, ya kok cewek nggak mau sih kayak gini, harusnya kan kesempatan nih. Oh gitu. Wah, ini langka ya guys ya. Buat para wanita kalian tidak usah menuntut banyak-banyak biar gua nih kalau mau ngelamar gampang. Tapi emang berarti nggak banyak tuntutan ya dari Amelnya sendiri ya? Enggak sih, nggak banyak. Wih, alhamdulillah sekali ya. Iya, alhamdulillah dapet yang ini. Iya betul. Yeay, gila. Duh, ya Allah, jodoh gue mana? Masih PO kayaknya. Masih PO iya kayaknya nih lagi dipersiapkan. Nah, ngomong-ngomong, ini kan kalian udah nikah terus udah ya teman-teman juga udah pada tahu juga kan. Nah, ketika cosplay itu sering gak sih kalian cosplay couple? Jarang. Jarang. Kalau yang terrealisasikan ini baru 1 kali sih. Ya. Apa aja tuh? Dari game Final Fantasy. Oh, Final Iya, Fantasy. Oh, Zack Erin. Zack sama Zack Erin. Padahal di gamenya enggak. Kapalnya tuh karam. Iya sih benar Tapi sih. kita buat itu jadi nyata. Iya, buat para pecinta Final Fantasy dan yang pecinta ngesim Zack sama Aerith kalian harus lihat ya. Sempet foto sesi juga kan ya? Iya. Foto, Sempet. kita foto. Berarti kalau misalkan kayak di event-event gitu jarang turun, misalkan lagi bareng nih, lagi event bareng, jarang satu anime atau satu karakter couple gitu enggak? Kalau satu anime masih satu anime, cuma iya. nggak yang couple gitu kayak gini nih, kayak kayak gini couple. misal. Terus Ini kan Unik ya? sebelum-sebelumnya juga. keluarga bukan Iya, couple. benar. Terus kayak misalkan dia pernah jadi Toji. Nah, kalau di Jujutsu aku sukanya kan Inumaki Toge. Jadi beda nih gitu kan, beda. Terus kayak misal apalagi ya? Kita banyak yang satu anime. Oh iya kayak Kimetsu no Yaiba, dia jadi Rengoku atau kadang jadi Gyu gitu kan. Tapi aku aja sukanya Doma gitu. Jadi Jadi berseberangan musuhan. terus ya. Ntar dulu, Toji, Toge, Rengoku, Gyu, Doma. Kenapa jadi laki mulu? Iya kan? Iya kan? Iya. Jadi laki mulu. Iya ya. Iya juga Iya ya. juga kan? Aneh ya dilihatnya. Iya. Iya ya. Lebih mungkin karena dari dulu lebih suka karakter cowok. Terus kemarin-kemarin juga sempat belajarnya tuh belajar makeup cowok kayak gitu. Karena sempat ada aku insecure cosplay cewek gitu. Ada Sempat rasa insecure iya, cosplay cewek. jadi kayaknya lebih cocok untuk karakter cowok deh gitu. Jadi kebanyakan karakter cowok gitu. Terus sama anime yang kebanyakan ditonton juga karakternya yang lebih suka cowok gitu. Oke. Tapi mungkin ada beberapa pengecualian kalau misalnya emang si karakter ceweknya emang disuka gitu ya. Isi mantap sekali. Pernah gak sih buat kalian tuh kepikiran buat fokus di bidang cosplay? Aku sih sempat kepikiran, cuman kayaknya enggak deh. Kenapa? Kenapa tuh? Karena aku orangnya enggak konsisten. Mengakui sendiri ya guys ya. Nggak Iya. konsisten. Nggak Soalnya- konsistennya dalam hal apa? Misalkan. Ke event itu jarang. Terus kalau bikin konten pun Malas. kayak males. Kebanyakan sekarang ada Apa ya? beliau. Oh iya. Jadi dikontenin sama dia yang bikin konten. Jadi apa sih collab gitu kan di TikTok. Jadi ayo kamu bikin ini, kamu diem aja. Soalnya gue tuh nggak suka yang karakternya joget-joget Iya, kayak gitu, iya, gue iya. nggak suka.
Kecuali karakternya emang kocak kayak Gintoki nggak apa-apa. Oh gitu. Ya bener-bener makanya milih karakter-karakter yang kayak Sasuke, Iya. Gyu, Toji. Oh, I see. Kalau Amel sendiri? Kalau untuk kayak fokus ke cosplay itu kayak masih belum sih gitu. Masih Kayak belum? iya masih belum. Mungkin jadi kayak cuma buat hobi sama buat sampingan aja. Tapi kalau untuk fokus gitu mungkin satu akunya nggak konsisten juga sama karena aku bikin konten ya Semaunya iya aja semaunya gitu. aja gitu, lagi moodnya aja gitu. Kalau karena lagi sama kalau bikin konten tuh buat yang senang-senang aja gitu. Karena kalau misalkan ada yang dia konten creator banget atau aku misalnya konten creator banget jadi pengen sebenarnya konten itu naik tapi ternyata konten itu flop gitu. Jadi kayak stres sendiri kalau misalkan ngetargetin gitu. Oh iya gitu. sih benar-benar kalau misalkan ada tuntutan gitu kayak jadi pusing gitu ya. Malah nggak mood jadinya. Iya, I jadi see. lebih seneng pengen jadi yang sampingan aja, dijadiin hobi juga, Have fun kayak gitu. gitu Iya, ya. have fun aja gitu. Oke, jadi bener-bener belum ada kepikiran lah buat fokus di cosplay gitu. Iya, saat ini sih belum ya. Tapi kedepannya kita nggak tahu kan. Nah, bener sih. Tapi kan sejauh ini kan kayak Amel sama Molo sendiri udah beberapa kali kan buat lumayan sering juga sih buat diundang jadi juri, ya kan? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu buat sampingan lah ya. Buat Iya. sampingan kayak buat jajan jadi uang gaji nggak kepake, ya kan? Yang nggak pakai cuti. Yang nggak pakai cuti. Yang kepake cuti. Ya kadang gue kan kerjanya weekend tuh kerja. Jadi kadang kalau ada job di weekend ya udah terpaksa Ambil cuti. Iya. Tapi dari kantor sendiri kayak misalkan cuti dadakan itu nggak masalah tuh. nggak masalah sih sebenarnya. Oh. Asal ada penggantinya. Asal ada penggantinya, I see. Kalau dari Amel sendiri suka gitu juga weekend libur tapi ya. Ya tapi kalau weekend weekend libur maksudnya. Ya kalau weekend libur sejauh ini sih aman-aman aja. Aman-aman aja ya. Nah, yang bikin kalian bertahan di cosplay sih kan lumayan ya dari 2013 sampai sekarang. Berarti udah 10 tahun kurang lebih ya. Iya, 10 tahun ya. Apa sih yang bikin bertahan di cosplay kalau kalian itu? Karena circle-nya seru sih. Circle-nya Iya. seru. Oke. Iya, terus banyak ilmu yang didapat juga. Kan kayak kalau gue sih ke make up ya. Dari awalnya nggak tahu, yang tahu cuman pakai itu tuh bedak sama eyeliner. Garak. Iya. Sekarang ya, belinya udah macam-macam lah lumayan. Gitu terus sama banyak anime baru, terus seru. Banyak anime baru. Iya. Berarti ngikutin anime juga. Ikutin. Wih, mantap. Tapi kebanyakan sih lebih suka cosplay di karakter yang jadul-jadul. Yang lawas ya? Iya. Karena kan masa kecilnya kan nontonnya itu. Bener Jadi sih. pengennya yang itu. Tapi kadang Ada yang baru nih. yang hype, iya ini dulu deh yang jadiin. Oh, betul. Emang biasanya seperti itu sih. Gitu emang. Nah, kalau dari Amel sendiri apa yang bikin bertahan di cosplay? Sama teman-teman juga sih kayak dulu kan kayak ke event sendiri gitu. Jadi kayak cuma ya datang pulang gitu. Jadi punya emang waktu itu susah bergaul. Ya aku tuh orangnya susah bergaul sebenarnya. Terus baru sekarang nih ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi kayak gitu. Terus baru ketemu juga sama teman yang pengen aku kita punya visi misi yang sama untuk kayak misalkan ulik-ulik soal perform untuk nextnya atau kita bikin project untuk kayak project cosplay untuk idol kayak gitu. Jadi kayak baru sekarang nih ketemu teman-teman kayak gini jadi seru aja gitu. Terus sama kalau sekarang bertahan mungkin dari cosplay ini mungkin aku belajar banyak hal gitu sama kayak make up kayak gitu. Terus aku bikin seling-selingan sih kayak tutorial make up gitu. Aku bikin selingan konten tutorial make up gitu. Terus sama bikin konten-konten hiburan aja gitu yang lucu-lucu gitu. Iya benar-benar. Jadi itu yang masih bertahan di cosplay itu kayak gitu. Iya. Yang paling penting circle-nya sih ya. Maksudnya kita ketemu teman-teman yang benar-benar satu frekuensi yang ngobrol tentang anime nggak dibilang aneh. Iya gak sih? Bener sih. Setuju sih kalau itu ya buat teman-teman ya. Nih, kalian emang hobi apapun itu sih biasanya emang perlu teman-teman kayak gitu ya. Oke, nah nih kan kalian cosplay nih, biasanya kendala di cosplay itu dari orang-orang sekitar kita, kayak misalnya keluarga atau teman-teman kantor gitu. Kalau teman-teman kayak keluarga sama teman kantor tuh
ngelihat cosplay terus pas nikah nih dua-duanya wibu, ya kan? Gimana tuh tanggapannya? Dulu sih kita juga sebenarnya nyadar ya, kalau bukan kita ya, kalau gue sebenarnya pribadi nyadar ya, kayak beli wig cowok gitu, beli wig, beli bedak itu kayaknya aneh kan, apalagi orang yang ngelihat, terutama keluarga. Ya sempat juga sih dibilangin kayak ngapain sih cosplay, kayak buang-buang duit. Ya kan emang sebenarnya kalau emang kita nggak berbakat di bidang cosplay ini, kalau buat senang-senang ya emang ngeluarin duit banyak sih sebenarnya. Bener sih. Ya kecuali kalau kitanya kreatif itu kan kadang kostum kita beli di orang, terus properti, terus makeup juga kadang ada yang komis. Ya minimal salah satu dari itu kita bisa sih buat minimalisir budget kita. Oh iya setuju sih, bener. Kayak misalkan ya seenggaknya kita bisa makeup sendiri lah ya. Iya. Biarpun misalkan kita nggak bisa bikin kostum, nggak bisa styling wig, nggak bisa bikin wig, emang susah sih Iya, kalau susah, bikin wig ya. Harusnya satu-satu. Ya minimal make up lah ya, kita improve di make up mungkin ya, karena kan itu penting banget gak sih? Kan? Penting sih buat ekspresi kan. Kalau misalnya kita lomba kayak gitu kan dinilai ekspresinya juga. Oke, kalau dari Amel sendiri? Tadi apa ya? Apa pertanyaannya? Apa tadi ya? Ya, kayak orang-orang sekitar, kayak keluarga atau teman-teman kantor tuh kayak gimana sih pandangannya pas tahu cosplay, terus kalian nikah nih sama-sama wibu gitu. Sebenarnya waktu itu sama orang tua tuh nggak setuju. Kalau dari aku kan orang tua udah nggak setuju. Cuma kan kalau sekarang udah nggak ada orang tua nih ya. Aduh, gimana ya? Maksudnya udah tinggal sama suami ya? Ya. Jangan. Terlihat kayak Gua senang. belokinya susah banget nih. Benernya susah nih. Bingung. Emang kan ya gimana ya, emang kan sekarang orang tua juga udah nggak ada gitu. Jadi ya udah gitu, maksudnya dijalanin aja. Mungkin sekarang yang kaget tetangga gitu, karena suka ada teman-teman weekend gitu kan keluar dari rumahnya, ih apa ini gitu. Ada yang botak, Iya, ada yang make rambutnya warna-warni. up-an, ada yang Tadi aja warna-warni. kesini, ada bocil-bocil kan di gang kayak, ih artis Korea. Ih, gua gituin pas dari rumah Amel waktu itu pakai gintoki. Ih bocil berarti sama 3 orang. Iya bertiga. Iya, cewek 2 lagi 1. Iya benar. Itu bocil abadi di situ kali ya? Iya. Masa sih itu. Itu ada artis Korea. Apa sih lu gue gitu nah. Jadi dari orang jadi paling tetangga ya sekarang ya. Terus juga dulu kan sempet ketemu sama dia kan, ditanya dari emang kenalnya dari mana gitu, dari sama orang tuanya. Iya, sama orang tua. Aku kan ditanya ketemunya di mana, di event cosplay gitu. Tapi abis dari situ maksudnya nunjukin kalau misalkan dari cosplay ini ada improvement yang bisa aku kasih gitu. Kayak misalkan kan aku belajar make up. Jadi pas lagi nikahan itu aku make up sendiri. Jadi aku nggak komis make up gitu. Jadi aku pas nikah aku make up sendiri gitu. Jadi pas di hari itu ketahuan, berarti emang ternyata ada hasilnya gitu. Karena setahu aku untuk komis make up nikahan tuh agak lumayan budgetnya gitu. Jadi ya udahlah make up sendiri aja gitu. Iya bener. Oh itu guys, manfaat dari cosplay ya. Dari kalian belajar make up itu bisa meminimalisir budget ketika menikah, terutama buat wanita. Iya, jadi jadi belajar make up gitu. Jadi pas kemarin nikahan, jadi akhirnya ditunjukin sama almarhum mama kan, waktu itu sama almarhum mama ditunjukin ke saudara, karena saudara ada yang bilang, ada yang muji make upnya bagus gini. Terus kata mama baru bilang, iya dia suka ini kok, buka komis make up, dia bilang gitu. Suka make upin orang gitu. Iya. Gila keren banget sih itu guys. Jadi di cosplay sendiri tuh banyak banget manfaatnya ya. Bahkan nikahan, yoi, gak kebayang sih, sumpah gak kebayang. Biasanya kan emang orang-orang kan ketika nikah pengen mukanya tuh beda ya, nah, kan. Emang rata-rata sih yang gue lihat kayak kalau terutama ceweknya ya, pasti mukanya tuh beda banget. Tapi emang lebih cakep sih gitu. Cuman pas datang kayak, oh masih Amel nih, masih Amel. Tapi itu hasil makeup sendiri. Iya itu hasil keren makeup banget, sendiri. Guys, gokil. Kalau penasaran bisa mampir ke IG, ada foto nikahan. Ada tuh. Apalagi kalau misalnya maker kostum ya. Kalau nikahan tuh bisa bikin kostum sendiri. Bikin gaun ya. Iya, gaun sendiri. Gaun ada yang sama bisa bikin jas gaun ya. sendiri. Ih bener banget, kayak kali aja kalau
maker kostum armor pas nikah mau pakai Rathalos. Monster Hunter kan? Ya siapa yang tahu kan sama Xenoblade. Ya kan siapa yang tahu ya? Iya. Nah, ini nih. Kita kan temanya couple lagi, couple. Hewe. Coba dong kasih satu kata buat masing-masing. Ya kan dari Amel ngasih kata-kata apa yang selama ini pengen disampaikan buat Maul tapi belum kesampaian. Apaan ya? Apaan Kamu ya? dulu deh. Maul dulu silakan. Aduh. Apa ya? Pasti gue udah nebak. Dia mau bilang jangan marah-marah mulu. Emang iya? Enggak. Apa? Kasih satu kata-kata mungkin ya? terima kasih atau apa gitu kan. Boleh. Terima kasih sudah menerima aku apa adanya. Itu doang. Enggak ada lagi. Itu aja sih. Itu aja sih. Itu Iya. simpel sih, tapi emang itu berkesan sih. Kalau dari Amel buat Maul. Terima kasih sudah bersabar selama ini. Pastinya. Pastinya dijawab. Karena dia ngeselin banget. Hah? Apa? Ngeselin banget. Ngeselin banget. Kalau nggak marah-marah mulu pasti dibilangnya ngeselin banget. Oh gitu. Iya. Tapi emang kalau di rumah suka marah-marah? Hampir tiap hari. Tadi juga marah-marah. tapi mau ini emang kayak tipikal cowok yang sabar ya, suami Iya, yang sabar ya. Sabar Banget. banget, dia mah sabar. Pernah marah gak Maul? Marah. Dia kayaknya nggak marah yang marah-marah gitu loh, lebih yang ngediemin gitu. Iya. Pernah kalau didiemin marah berapa tahun? Nggak lama dia mah, karena kalau dia mulai diem gue yang marah-marah. Aduh. Jadi kalau gue marah, gue diem, terus dia marah-marah, jadi gue yang harus minta maaf. Ya emang wanita begitu sih. Kita sebagai cowok Kita yang salah. Kita yang salah emang. Kayak dia diam. Apa sih diem aja gini diam. Ya udahlah terserah gue. Aduh, itu udah gitu tuh. Udah Di counter balik. di counter balik ya. Aduh, ampun deh. Nah, tapi semenjak nikah nih, ada gak sih kayak hal yang berkesan dari cosplay yang beda dari sebelum nikah? Ada gak? Apa ya? Oh, Paling jadi lebih ke sekarang ada plan buat kapelan aja sih. Oh iya. Oh. Nextnya juga ada dari Inuyasha. Wis mantap, Inuyasha gak tuh? Iya, sama anaknya nanti ada. Sama anaknya? nggak, maksudnya anaknya orang lain. Anaknya orang lain. Oh, Iya, gua anaknya orang kira lain. udah plan buat iya kan? Ada orang lain tapi ya. Atau gede, Kirain anak. Kirain kan ada plan gitu buat ya seperti Shikamaru dan Temari ya kan. Ada anaknya orang lain tapi Oh, anaknya ya, orang ada, lain ada. kirain Ya, mau ada. bikin dulu gitu. Dari terigu. Ya kan dulu bilang mau adek baru kan. Iya, ntar bikin dari terigu gitu. Iya kan. Oh, ada orang lain. Jadi proyek bertiga nih. Iya, bertiga, Oke. project bertiga gitu. Harus dijelaskan, harus Ya. detail gitu daripada kita salah paham ya. Iya. Itu juga orang lain jadi anak orang lain kita ambil. Anak orang lain diambil. Anak orang lain kita ambil. Bingung juga gue. Bingung kan? Anak orang lain diambil. Gimana tuh? Coba gimana teman-teman kalau kalian yang tahu ya cara. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Tapi setelah ini nih, kalian akan terus bercosplay gak sih? Kayak nanti berapa tahun ke depan gitu? Apakah ada plan udah kayak gue di umur segini gue stop deh cosplay gitu? Sampai sekarang sih belum ada ya. Belum ya? Iya. Belum karena ada. ngelihat juga yang udah senior kayak si Abah Moel tuh. Oh iya sampai benar Bang Muel. Udah sepuh lah ya. udah sepuh. Ya masih cosplay, tetap cosplay kayak gitu. Sebenarnya pengen sih. Jadi kayak apa ya, kayak buat nanti ngenang masa muda sama temen gitu. Kayak dulu kita cosplay kayak gini nih, sekarang kita cosplaynya yang tua-tua ya karakternya. Oh iya sih, seru juga ya. Kayak project kan kita ngambilnya yang karakter yang iya. tua-tua, Iya, biar yang iya. muda, yang anak baru, regenerasinya. Iya bener sih. Gitu sih. Seru sih ya. Ntar kita Seru. kalau udah tua kali ya
udah kakek-kakek. Jadi siapa gitu? Jadi nenek-nenek coklat yang di SpongeBob. Nenek coklat. Kalau Amel sendiri gimana? Sejauh ini sih belum ada ya. Belum ada. Masih karena akan tetap. Iya, masih cosplay lah. Gitu karena kayaknya baru menemukan uang di tahun-tahun segini gitu kan, menemukan bebas menggunakan uang. Bebas menggunakan uang. Nah, maksudnya ya kan kerja akhirnya bisa kerja. Jadi dari uang sendiri gitu, beli kostum sendiri gitu. Terus akhirnya juga teknologi juga kan sekarang semakin maju gitu kan. Jadi kita juga jadi semakin aktif gitu. Apalagi kalau mungkin relate dengan teman-teman content creator cosplayer juga yang umurnya mungkin udah 25 tahunan ke atas gitu, terus menemukan platform sosmed itu makin semangat lagi gitu, karena kan itu jadi experience baru juga, kita belum pernah nyobain ini nih di masa kita yang sebelumnya gitu. Oke, jadi emang apa platform juga berpengaruh ya, sosial media ya. Oke, nah ini nih tips dong. Ini kan kalian kenalan, jadian, nikah, terus langgeng lah. Tips langgeng dong buat para pasangan nih, para kaula-kaula muda. Ayo biar langgeng. Apa sih tipsnya? Mungkin dari cowok sih biasa ini. Dari Maul nih, coba Maul. Kok begitu sih? Begitu sih. Yang penting percaya sih. Yang penting percaya, kepercayaan. Kepercayaan itu penting. Kalau nggak percaya ya ngapain lu pacarin atau Nah. lu nikahin? Wah. Kayak gitu kan. Apa iya? Semuanya itu kan asal dasar kepercayaan. Oh. Terus kalau udah nikah kayak gini ya, tipsnya ya kalau gajian transfer langsung. Mana hari ini aku belum ditransfer. Mana? Emang udah gajian? Udah. Aku belum ditransfer mana? Sabar. Tuh kan. Sabar. Langsung ditagih. Kalau dari Amel? Sama sih, percaya juga. Terus kayak ya mungkin aku tuh orangnya emang bukan tipe yang gampang sabar. Emosian ya? Ya gitu, yang sabar dia. Cuma jadi kayak emang salah satu tuh harus ngalah gitu loh, gitu. Terus saling percaya juga, karena apalagi kayak di industri, maksudnya kayak bukan cuma cosplay aja ya, tapi kayak industri hiburan gitu ya. Entertain lah ya. Iya, entertain gitu kan, kita berhubungan dengan koneksi itu kan sama siapa aja gitu. Jadi saling jaga kepercayaan satu sama lain kayak gitu. Karena aku sendiri juga sebenarnya nggak terlalu ngekang dia kayak gimana gitu. Maksudnya kayak contoh, dia juga nggak ngekang aku, kayak aku tuh suka banget main gitu. Main sampai besok, sampai pagi sampai nginep gitu kan. Sampai nginep gitu kan. Kayak nih besok mau ke Karawang gitu kan, kita nginep nih kan, gitu kan, nginep gitu bareng-bareng. Maksudnya ya udah, kita saling menjaga kepercayaan aja kayak gitu. Nanti komunikasi juga sih. Iya, komunikasi kayak gitu. Terus juga tadi apa ya yang pertama ya, apa ya tadi aku lupa ya. Ya tadi percaya udah. Terus sama apa sih ya gitu, salah satu tuh saling mengalah, sabar gitu. Karena gimana pun kalau misalkan dua-duanya sama-sama ego, susah, sama-sama batu susah gitu. Iya benar sih. Harus ada yang ngalah. Sebelumnya kan kita juga pernah jalin hubungan sama yang lain kan. Di kakang itu kan gak enak. Diatur-atur berteman sama siapa itu gak enak. Jadi aku sih gak pernah ngelarang dia berteman sama siapa aja, asal dia bilang terus mau kemana, main sama siapa, terus yang penting orangnya gak macem-macem aja gitu. Dan sama-sama tolak lah. Paling sama si Anu gitu kan. Di sini gitu kan. Nggak mungkin lah ngapa-ngapain gitu. Sariyama ya. Itu yang penting percaya, dan si pasangannya pun mungkin kayak tahu diri lah ya. Maksudnya tahu batasan juga. Iya, betul banget. Jadi kayak kita sendiri juga masing-masing juga harus menjaga kepercayaan gitu. Karena kalau misalkan aku udah percaya misalkan, atau kita udah percaya dianya kenapa-kenapa, berarti emang dianya sendiri gitu yang memang nggak cocok gitu, dan ya istilahnya tuh nggak deserve tuh apa ya, nggak pantas gitu untuk dikasih kepercayaan kayak gitu, karena kan kita nggak pernah nuntut apa-apa gitu. Itu guys ya, intinya itu buat langgeng itu yang penting saling percaya dan saling bisa menjaga kepercayaan. Itu mantap sekali. Tadi kan cosplay baru dari Inuyasha. Ada yang lain nggak selain itu?
Iya, sejauh ini nggak ada. Dia lebih sering cosplay sih. sama temennya sendiri untuk awal. Yoi. Sama Akai Gingga. Akai Gingga. Pasti nonton nih. Akai Gingga. Kalau nggak nonton gue kasih linknya, harus nonton. Gue sebut lo Kai. Akai Gingga. Jadi dia lebih memprioritaskan untuk cosplay barengan sama Akai gitu. Jadi kalau buat cosplay couple atau bareng-bareng tuh Amel di nomor 2 kan ya? Aha. Oke. Ya yang sabar ya. Kayak emang dari dulu ya, dari dulu. Kayaknya dari dulu sih, tapi kita juga ya slow aja gitu karena nggak mau memaksakan gitu. Oh ada tren couple Harus ini ini, gitu, gitu. harus ini gitu. Enggak sih. Jadi Nggak harus. iya kita seneng, maksudnya kita Ya udah, cosplay masing-masing sama aja lah gitu ya ya. karakter favorit masing-masing aja gitu. Itu seru sih, emang nggak perlu kayak aku pengen cosplay ini, kamu jadi ini ya gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Enggak gitu. Dipaksain dan Jarang sih. terpaksa kan. Iya. Kayaknya nggak enak juga nanti. Iya hasilnya benar. kan. Benar. Berarti emang kalian tuh cosplay kayak emang bener-bener si karakter yang kalian suka. Iya, benar. Kayak kemarin tuh kita cosplay di CF. Padahal kita udah barengan nih semua. Kita semua barengan. Cuma aku punya project sendiri, dia punya project sendiri gitu. Jadi sama-sama bareng ke CF. Cuma pas di CF kita misah gitu. Tapi seru juga ya. Iya. Jadi kayak masing-masing aja gitu. Iya, Jadi jadi orang yang ketemu, Kak, Kamel mana? itu sama Sama temennya. temennya. Ada nanya juga, Iya. "Oh, mana?" gitu. Itu sama temennya gitu. Nggak, dia nggak jawab, nggak sama teman, sama pacarnya. Oh, Akai. Ada tuh kayak gitu, kayak kemarin punya project sendiri. Udah, oh enggak itu sama orang lain, pas sama temennya lagi projectan juga di situ gitu. Tapi seru juga kayak gitu ya. Jadi nggak bener-bener nggak biarpun ini kan udah suami istri ya, apalagi ya, nggak harus aku pengen ini harus sama gitu, nggak sama-sama. Ya udah masing-masing aja gitu. Kecuali kayak kemarin Zack Erit itu beneran emang kita sampai fotoin gitu kan. Emang Dan dan suka. konsepnya tuh maksudnya bener-bener konsep couple gitu kan. Ya meskipun tenggelam gitu. Iya sih, karam ya mereka. Iya, Aduh, sedih cuma kita prosesin. Jadi pas lagi foto enaknya sih, ini mah enaknya aja ya kalau misalkan udah suami istri ya. Jadi udah sah ya. Iya, jadi konsep kayak apa juga masuk ya. gitu, bisa Tapi gitu itu kan. cuman konsumsi pribadi. Iya pasti. gitu. ya. Terus juga kayak misalkan oke, upload di IG, ya udah di Yang IG ini aja di IG gitu. aja gitu. Heeh. Kalau yang lain-lainnya kan kita nggak tahu ya mereka mau gimana Iya. konsepnya. Udah suami istri udah sah. Iya kan? Iya. Kalau yang belum sah ditahan dulu sampai sah. Iya. nggak? Ayo, Iya, soalnya ada foto Zack Erit kita itu ada captionnya aku tulis paling bawah, melakukan adegan ini tanpa melakukan meniru adegan ini sebelum sah, dosa ditanggung sendiri-sendiri, dosa dan cibiran orang-orang ditanggung sendiri-sendiri. Gue tahu tuh yang mana fotonya. Gue tahu tuh, banyak kecapnya juga Iya. ya. Itu emang Amel ya. Mentang-mentang sudah sah, oke. Tunggu, asik. Biar memicu yang lain juga. Benar. Buat ke jalur yang lebih serius. Iya, benar juga. Ya. Karena nggak tahu ya, ini mungkin opini pribadi aku aja. Karena jarang, mungkin aku lihatnya jarang ya. Iya. Aku lihatnya jarang. Jadi kita lebih banyak meromantisasikan orang yang hubungannya pacaran daripada yang udah nikah gitu. Banyak banget bener, konten-konten yang kayak gitu. Justru harusnya romantisasi yang udah menikahnya Udah gitu, sah lah konten-konten ya. menikahnya Oh, gitu. bener. Buruan. Ya, buruan kalau misalkan ada yang nanya kapan nikah, Sabtu atau Minggu, jawabnya gitu aja sih, gitu dulu aja. Tapi tetap kalau misalkan ada yang nanya kapan nikah, tar dulu, udah yakin belum gitu. sama. Iya, Sama. yakin belum. Tanya kapan nikah? Kalem, sabar. Sabar. Kalau mau buru-buru modalin. Bener kan? Bener. Modalin. Iya, bener. Iya itu. Nah, ngomong-ngomong kan kalian nih couple ya. Ada gak sih masing-masing punya husbu atau waifu? Waifu ada. Banyak ya. Yang Paling sering di-waifuin lah. sering orang anggap itu beban. Oh. Sakura. Iya, Sakura. Tapi Sakura Harun. ini beliau ini tidak mau menjadi Sakura. Iya, parah banget. Sampai kapanpun saya tidak akan mau jadi Sakura. Titik. Parah. Tapi Sakura tuh gak beban tau. Enggak lah. Gak beban dia tuh. Enggak, cuma emang aku suka aja. Oke. Udah, titik. Ada alasan tertentu ya. Kalau Ada. misalkan pengen tahu nongkrong bareng di Sarkas Kopi ntar.
Ih, bagus ya masuknya ya. Bagus. Daerah mana itu? Daerah mana? Daerah Ceger ya, ada di Google Maps Sarkas Kopi. Mang punten ya ini mah, aku promosi. Masuk Pak Eko. Nanti dibawain ke sini kopinya ya. Nah, kalau Amel sendiri, Kalau Husbu aku sukanya Rainer. Rainer dari SNK. Oh, Ya, aku iya, suka iya. Rainer terus sama apa ya, sejauh ini aku emang sukanya sama Rainer sih. Rainer Iya. ya. Anak emasnya Haji Meisa Anak ya. emas. Betul, setuju. Setuju sekali. MC-nya dia kan? Iya. MC-nya bukan dia. Aaron, bukan. Rainer, MC-nya Rainer. Oh, ya, Rainer terus kalau waifu aku sukanya sama Temari. Temari Iya. ya. Kalau Husbu Oh, khusus. ya kan waifu sama Husbu juga ditanya kan. Maksudnya karakter cowok yang paling cowok. disuka. Karakter cowok yang paling disuka. Karakter tuh paling suka Itachi Uchiha. Itachi. Iya. Bukan Sasuke. Sebenarnya bukan. Oh, baru tahu nih. Iya. Karena Paling itu suka keren Itachi. banget sih. Iya sih, emang Motif dia di balik layarnya di itu. balik Iya. di motif dia join Nggak nyangka Akatsuki banget, itu, ah. iya iya. Pas di Pahlawan di balik bayangan. betul, setuju tuh. Bener banget tuh ya. Biarpun gue suka Naruto. Nah, satu kata buat teman-teman cosplayer yang mau mulai cosplay ataupun yang pengen mulai, ini kan kalian udah sering banget buat kompetisi juga kan. Buat yang mau mulai kompetisi juga gitu. Kata-kata lah, kasih kata-kata saran-saran apa gitu. Kalau misalkan mau mulai cosplay masih belum pede kayak gitu-gitu. Coba dikasih buat teman-teman yang nonton nanti. Kalau zaman sekarang udah ada yang namanya rental kostum. Betul. Iya. Kalau misalnya budgetnya kurang, bisa diawali dengan rental dulu. Tapi harus tanggung jawab juga ya dengan kostumnya itu. Terus kalau misalnya mau lomba, usahain jangan pakai masker kalau bisa ya. Kalau emang karakternya nggak pakai masker, kayak Iya gitu. tuh. Oke, kalau dari Amel? Kalau dari aku mungkin kayak mungkin untuk teman-teman yang baru awal mau untuk lomba gitu, kayak segala macam kayak kritik, karena kan kadang-kadang nih kita mungkin orang lain ya di sekitar kita tuh juri ada kepribadiannya tuh macam-macam. Betul. Terus kayak misalkan dia cara ngomongnya tuh sebenarnya itu kritik gitu kan. Tapi kadang kalau aku pribadi kayak kritik itu sebenarnya nggak masalah, karena itu ya mungkin dibilangnya kayak nyari-nyari kesalahan nih. Tapi itu untuk berarti besok ada kesalahan yang bisa kita perbaiki untuk selanjutnya nih. Jadi kita bisa improve lagi, bisa upgrade kayak iya, gitu bener. sebenarnya gitu. Jadi kayak jangan di apa ya, jangan dibikin sakit hati gitu, terus jadi nyalain enggak ini mah juri emang nyari-nyari kesalahan aja gini. Padahal siapa tahu itu memang inputan yang memang siapa tahu lebih bagus gitu, why not kayak gitu. Jadi kadang teman juga bilangnya bagus-bagus aja. Iya, Mata juri kan itu beda. Iya, Kayak benar. gitu. Kalau juri kan bukan teman kita ya. Iya, kalau juri kan ya bukan teman kita. Kalau Iya. teman kan kayak kita nggak enakan nih. Oh iya bilang bagus gitu. Padahal enggak gimana nih gitu. Gitu. Bagus apa ya? Itu kurangin loh. Iya, cuma kan kalau teman kadang suka nggak enak ya, bener-bener. gitu. Kalau juri kan biarpun kasarnya ada yang kenal sama juri, tapi ketika mereka lagi ngejuri, mereka sebagai juri itu bukan Iya. sebagai teman kita gitu kan. Gitu. Jadi karena ini bukan cuma soal lomba cosplay ya, kayaknya lomba dimanapun pasti akan ada yang seperti itu gitu. Pasti ada akan juri atau pihak sebagai yang mengkritik gitu. Karena sebelum cosplay kan aku juga penari tradisional. Jadi kalau misalkan masuk ke lomba tari tradisional, aku pernah dilatih itu kan keras banget gitu. Terus sama kalau ikut lomba tari itu juga itu termasuk kritikan yang cukup pedas gitu. Kayak misalkan kurang ini, kamu gerakannya kayak kurang pakem, kurang mendek kayak gitu. Jadi kayak dijadiin improve untuk diri sendiri gitu. Karena yang namanya kompetisi pasti itu ketat banget penilaiannya gitu. Oke, itu teman-teman ya buat yang mau mulai buat lomba atau mau mulai cosplay, pokoknya kalian just do it aja ya. Iyalah, just do it aja, lakuin aja dulu, ya kan? Yoi. Nah, satu kata nih buat teman-teman yang udah nge-support kalian, entah itu di bidang cosplay, entah itu di hubungan kalian gitu. Satu kata buat teman-teman yang deket lah gitu, yang udah support kalian, yang udah bener-bener dari awal
temenan gitu, bener-bener support. Satu kata. Apa ya? Apa yo? Kamu dulu dia tadi aku. Dari tadi aku. Iya lagi. Nyadar dia. Iya. Nyadar dia. Iya. Padahal dari tadi main gue gituin terus tuh. Parah emang. Ditumbarin mulu, anjir. Eksploitasi. Apa ya? Makasih, terus jangan terima kasih, semoga nggak kapok gitu aja sih. Semoga nggak kapok. Iya, Temenan semoga nggak kapok. Temenan sama Amel. Iya. Enggak sih, gue gak kapok sih. Nggak tahu kan namanya apa, aku lagi punya kepengen project ini nih bersama teman Anda gitu kan, suka saya suruh-suruh Iya, gitu kan. betul. Karena dulu nggak punya temen karena takut dibilang bosi gitu. Iya, Jadi pengen iya. punya project ini, di otak gue tuh begini nih gitu kan. Cuma karena takut dikira bosi gitu, jadi nggak nahan jadi. mulu gitu. Jadi kayak kayaknya sama dia belum cocok ininya deh, apa chemistry untuk jadi apa projectnya gitu. Dan akhirnya menemukan teman-teman yang Ya satu frekuensi Gitu, gitu. jadi- Gitu. Jadi terima kasih dan jangan kapok. jangan kapok. Kalau dari mau? Pastinya terima kasih dan jangan lupa ingetin kita kalau misalnya kita berbuat salah. Wah, mantap. Itu sih. Karena kita kan nggak berbuat salah, kadang nggak nyadar. Mungkin orang lain yang nyadar. Kita butuh diingetin itu. Oke. Kalau begitu, terima kasih buat Amel dan Maul. Thank you banget ya. Kita udah mengorek-korek sedikit tentang kisah percintaan. Asik. Karena kan ini namanya nih sekarang kayak couple gitu. Kayak couple gue mana nih, nggak ada lagi. Ya Allah. Masih PO, masih PO. Iya lah si PO. Sama ini cacing boleh. Oh, itu jangan takut. Lihat tuh cacing lo, lihat zoom ya. Loh, Ini lihat. bisa masuk. Bisa masuk Nah, nih. maksudnya pedangnya itu loh. Tahu pedangnya bisa Pedangnya masuk. bisa masuk Iya. gitu. Pedang ini. Ya. Oke. Sebelum kita closing, biasanya kita ada salam khas. Oh iya. Ya, Apa tuh? salam khasnya itu salam BMC. Bangga menjadi cosplayer. Yo, BMC. Oke. Jadi nanti gue begini, salam BMC kita bareng-bareng. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke ya. Sasagio bukan sih. Iya, Sasageo. Oke, bareng-bareng ya. Oh, Ya, 1, 2, 3. Salam Salam BMC, BMC. bangga menjadi cosplayer. Thank you. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga konten-konten acara. Nanti di follow juga sosmednya. Dan jangan lupa juga di follow sosial media Maul dan Amel. Nanti ada di deskripsi sama sosial media gue juga. Ya, kan. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.